Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan satu hari lagi untuk hidup. Kami mau berjalan dan beraktivitas bersama-Mu Tuhan. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan dulu sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu ini boleh memberikan kami kekuatan untuk sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan hari ini adalah Be Followers of Christ with Integrity, atau jadilah pengikut Kristus yang berintegritas. Kata integritas sendiri menurut KBBI adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Cukup panjang ya. Kalau begitu kita sederhanakan saja. Integritas berarti apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan. Bapak Gembala dalam khotbahnya masih dengan membicarakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Mari kita baca dari Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dari apa yang kita baca dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 20 ini menunjukkan bahwa anak yang bungsu tersebut masih memiliki integritas. Saat dia mengalami kebangkitan rohani atau revival seperti yang pernah saya bagikan beberapa waktu yang lalu, maka dia bangkit dan berjalan pulang untuk menemui bapaknya dan memohon pengampunan. Itu berarti ia memberanikan dirinya untuk pulang. Ia sadar ia tidak layak diterima menjadi anak lagi setelah apa yang telah dilakukan. Baginya menjadi seorang hamba pun tidak apa-apa, karena perlakuan yang akan dia terima sebagai hamba masih jauh lebih baik daripada perlakuan yang ia terima ketika ia melarat, sengsara, dan sangat menderita. Memiliki integritas adalah hal yang harus dimiliki para pengikut Kristus, termasuk para pelayan Tuhan. Kristus sendiri telah memberikan contoh bahwa ia adalah seorang yang berintegritas saat ia masih ada di dunia ini. Apa yang dikatakannya, itu pula yang dilakukannya. Markus 1 ayat 22 mengatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah para pengikut Kristus yang telah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sudah seharusnya kita memiliki dan menunjukkan hidup yang berintegritas sebagai pengikut Kristus. Ingatlah bahwa hidup kita adalah seperti surat yang terbuka di hadapan orang lain. Bagaimana orang lain, keluarga, saudara-saudara, teman, dan kerabat lainnya akan memuliakan Tuhan jika hidup kita tidak berintegritas. Apa yang kita lakukan tidak sama dengan apa yang kita katakan. Bapak Gembala sering mengatakan bahwa berkhotbah itu gampang, siapapun dapat melakukannya. Bahkan dengan rendah hati beliau mengatakan bahwa banyak orang yang lebih pintar berkhotbah daripada beliau. Pertanyaannya, apakah yang sering dikhotbahkan itu sama dengan yang sudah dilakukan oleh si pengkhotbah itu sendiri? Ataukah si pengkhotbah itu hanya bisa mengatakannya dengan gamblang karena ia seorang yang fasih lidah tetapi tidak bisa menunjukkannya di dalam kehidupannya? Bagi kita yang melayani firman Tuhan, hal itu sangat berbahaya. Jangan sampai kita tidak menjadi berkat tapi malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai karena karena perbuatan kita nama Tuhan direndahkan. Orang dengan mudah menunjuk dan mencibir kepada kita dengan mengatakan, bicara sih gampang, tapi sudah dilakukan belum? Jangan kita menjadi orang yang pelin-pelan. Jika kita sudah bertekad untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, mari kita lakukan dengan tidak tanggung-tanggung. All in buat Tuhan. Karena hidup yang masih setengah-setengah tidak akan membawa kita ke sorga untuk bertemu dengan Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita 100% hidup
bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala, jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Mari kita alami hidup yang luar biasa bersama Tuhan. Lakukan semua firman-Nya dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan sampai kita melanggar satu pun dari perintah Tuhan, karena perintah Tuhan itu adalah satu kesatuan. Jangan menjadi seperti orang Farisi yang hanya pintar ngomong. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka menjadi orang munafik, dan tentu saja Tuhan Yesus mengecam mereka karena kedegilan mereka. Tuhan Yesus menyamakan mereka dengan kuburan yang dikapur putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Mereka bukan pelaku firman yang sejati. Jangan sampai Tuhan juga mengecam kita. Dan juga jangan katakan tidak mungkin untuk melakukan semua perintah Tuhan, karena firman Tuhan sendiri sudah mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat kita menerima dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus-Nya. Pertanyaannya, maukah kita berubah? Maukah kita menjadi pelaku firman yang sejati? Maukah kita menjadi pengikut Kristus yang berintegritas, yang sikapnya, tingkah laku hidupnya sesuai dengan apa yang dikatakan? Sehingga dengan demikian kita menjadi surat terbuka yang dibaca oleh orang lain, terutama yang belum mengenal Tuhan. Hidup kita pun berbeda dari orang-orang kebanyakan karena ada Roh Kristus di dalam hati dan hidup kita. Sehingga orang-orang yang melihat hidup kita akan tertarik untuk mengenal siapakah Kristus itu yang telah sedemikian rupa, begitu ajaib dan luar biasanya mengubahkan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat saya membawakan renungan ini, saya juga masih belajar. Hidup saya sendiri pun masih jauh dari sempurna. Tetapi saya mau belajar, dan belajar. Dan saya ingat beberapa waktu yang lalu Saudara Julius pernah membawakan renungan yang berjudul kesempatan. Itulah yang saya rasakan sekarang ini. Kesempatan kedua. Kesempatan itulah yang membuat saya mau diubahkan, mau gila-gilaan buat Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena tujuan saya cuma satu. Saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus saya di surga. Saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan kita kalau hidup kita masih setengah-setengah untuk dunia dan juga untuk Tuhan. Tuhan mau kita memilih satu aja. Yang mana yang kita pilih? Dunia atau Tuhan? Yang mana pilihan Anda? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mau belajar Tuhan menjadi pengikut-pengikut-Mu yang memiliki integritas. Apa yang kami katakan sama dengan apa yang kami lakukan. Kami tidak menjadi seperti orang-orang Farisi yang munafik yang Engkau kecam. Tapi kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan, yang boleh memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Kami tahu hidup kami adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca orang-orang di sekeliling kami, terutama orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui hidup kami ini Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau tertarik untuk mengenal siapakah Kristus itu yang telah mengubahkan kami sedemikian ajaibnya sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, jangan katakan tidak mungkin untuk melakukan semua perintah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maukah Anda diubahkan sekarang? Sekaranglah saatnya. Jangan tunda lagi. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang berintegritas. Be a follower of Christ with integrity. Tuhan Yesus memberkati.